Halo semuanya guys, kembali lagi sama gue Aldo di Aku Tolol lagi ya. Dan hari ini gue pengen ngebahas soal sebuah maskapai namanya Hooters Air. Jadi kalau mungkin familiar dengan restoran Hooters, yang waitersnya tuh biasanya pakai baju-baju tank top warna putih ya. Terus biasanya ukurannya cukup besar-besar gitu ya wanitanya. Dan pakai hot pants warna orange biasa, dan pakai sepatu kets warna putih gitu. Dan memang menjadi sebuah gimmick atau ikonnya Hooters restoran yang tersebar di beberapa negara di seluruh dunia. Dan sebenarnya fun fact-nya, mereka tuh pernah bikin sebuah maskapai namanya adalah Hooters Air. Dan ternyata Hooters Air ini dengan menawarkan gimmick yang sebenarnya mirip-mirip sama restoran mereka, yaitu menampilkan beberapa wanita-wanita seksi di penerbangan mereka, ternyata itu gulung tikar dalam waktu 3 tahun. Nah sebenarnya kenapa alasannya? Kenapa sebuah maskapai yang menawarkan sebuah layanan ekstra, bahkan ada entertainment value-nya dibanding sama maskapai lain yang kayaknya biasa-biasa aja. Paling servisnya memang 5 star, makanannya mungkin enak atau pramugarinya mungkin ramah-ramah. Tapi di Hooters Air ini selain ramah, mereka dapat wanita-wanita seksi yang biasa mungkin diinginkan oleh sebagian laki-laki ataupun om-om di seluruh dunia. Kenapa bisa bangkrut dalam waktu 3 tahun? Bagaimana kasus dan ceritanya? Jangan lupa like, share, dan subscribe. Follow gue di @rivalsantosa. Kalau misalnya kalian mau DM gue hal menarik yang bisa gue bahas di video selanjutnya. And let's begin the video guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive. I know it. Oke, kita bakal bahas soal Hooters Air. Jadi sebelum ngebahas Hooters Air-nya sendiri alias maskapainya Hooters, mungkin gue bahas dulu franchise Hooters sebentar, biar pada relate sama brand yang satu ini. Nah, jadi Hooters ini itu sebenarnya berdiri di tahun 1983 oleh 6 orang pendirinya. Nah, terus pas awal didiriin, sebenarnya foundersnya itu pada nggak percaya sama merek dan konsepnya Hooters ini. Jadi mereka percaya bahwa konsep itu akan fail gitu. Jadi mereka pas berdiriin restoran pertamanya, itu juga bertempat di sebuah gedung bekas klub malam yang mereka beli dengan harga murah. Terus di samping toko-toko yang sering banget bangkrut di daerah Clearwater ini, yang memang berlokasi di Florida pada saat itu, nah saking gak pedenya juga mereka dengan Hooters mereka, dan mereka yakin bahwa kayaknya nasibnya bakal sama toko-toko di sebelahnya yang juga pada tutup-tutup terus di daerah itu, mereka akhirnya bikin sebuah kuburan di depan tempat mereka untuk mewakili berapa banyak bisnis yang sering tutup di daerah itu, yang mungkin Hooters sendiri juga akan nyusul tutup juga. Nah terus setelah akhirnya konsep itu terbuat, akhirnya Hooters ini berpindah tangan lagi dari 6 orang founders yang gak pede dengan konsepnya ke tangan seorang pemilik grup investor yang bernama Robert H. Brooks. Jadi ini lebih kepada singkat ceritanya kayak gitu. Dan di tangan dialah Hooters ini jadi gede banget dan ngebuat konsep para waitress cantik dan seksi yang biasanya pakai tank top putih dan celana pendek warna oranye jadi semakin terkenal ke seluruh dunia bersama dengan chicken wings dan birnya yang ikonik. Dan bahkan Hooters secara konsisten itu ngebuka banyak banget cabangnya di seluruh dunia dan ngelakuin banyak ekspansi ke beberapa unit bisnis lain mereka. Mulai dari bikin Hooters Casino Hotel di tahun 2006 yang baru aja tutup di tahun 2019 kemarin, dan sekarang gedungnya itu udah jadi Oyo Hotel and Casino, sampai akhirnya mereka ngebuat maskapai Hooters Air di tahun 2003 dan hanya berlangsung beberapa tahun doang. Nah, Hooters sendiri kalau belum ngerti artinya, sebenarnya dalam bahasa slang Amerika atau idiom-idiom jalanannya Amerika, Hooters itu maksudnya adalah dada wanita. Dan sekaligus juga ya tanda dari burung hantu yang di Amerika bilangnya burung yang mengeluarkan suara hooting. Makanya logonya burung hantu dan burung hantunya ditaruh tepat di depan dadanya para waitress. Jadi dua konteks dalam satu kostum. Makanya para waitress Hooters ini dibikin seksi banget untuk merepresentasikan arti Hooters itu sendiri. Sedangkan yang cowok-cowok biasanya direkrut sama Hooters, biasanya tuh kerjanya jadi para staff dapur dan belakang layar yang tentunya pakaiannya normal dan gak seksi. Karena kan kalau lihat cowok pakai hot pants sama tank top kan juga jadi agak nggak enak gitu ya. Nah, kalau misalnya kita semua sama-sama udah ngerti Hooters secara singkat, sekarang kita bahas soal Hooters Airlines yang cuma berhasil beroperasi selama 3 tahun doang.
Padahal kalau misalnya kita ngomongin gimmick, pasti kan banyak tuh ya laki-laki yang mau naik itu pesawat terbang dan bisa ngelihat para waiter seksi, khasnya Hooters yang seksi-seksi. Tapi kenapa kok bisa akhirnya bangkrut? Kan aneh sebenarnya. Nah, sekarang kita coba bahas dari awal. Jadi ngomongin Hooters Airlines atau Hooters Air, si Robert Brooks, sang owner Hooters ini memang ternyata memiliki ketertarikan dengan dunia aviasi atau penerbangan. Dan sekaligus dia tuh juga mau melakukan ekspansi brand Hootersnya karena pada tahun 2000-an Hooters itu tuh lagi meledak-ledaknya secara ekonomi. Nah, gua rasa si Robert juga mandi mah udah nggak pakai air ya, alias sudah memang pakai duit mandinya karena memang pada era itu di tahun 2000-an awal itu lagi gede-gedenya. Makanya dari ketertarikan dan lagi meroketnya Hooters di darat, ya, Doi itu akhirnya berkeputusan untuk berekspansi dan punya maskapai sendiri. Dan Hooters akhirnya beli Pace Airlines, di mana airlines ini bertujuan untuk khususnya charter doang biasanya, untuk perusahaan ataupun tim olahraga. Dan karena dirasa cocok untuk rute Hooters dan juga airlines-nya dan juga beberapa unit pesawatnya yang memang bakal di-cover nantinya secara perjalanan atau rute yang mereka cover, akhirnya Robert beli maskapai Pace Airlines ini untuk jadi maskapainya Hooters Air. Makanya langsung di-rebrand ulang jadi warna oranye putih pesawatnya. Nah, lalu Hooters Air ini akhirnya resmi terbang pertama kali di tanggal 6 Maret 2003 rute Atlanta ke Myrtle Beach. Terus Hooters sendiri ditargetin buat mereka-mereka yang memang mau jalan-jalan casual gitu ya, plus para pemain golf sebenarnya utamanya, yang memang butuh transportasi dengan harga yang sedikit lebih murah dibanding maskapai sekelasnya, dengan tujuan dan rute yang sama dikala saingannya belum terlalu banyak pada saat itu. Nah, terus Hooters juga ngasih makanan ke para penumpangnya, sekaligus ditemenin sama mbak-mbak cakep dan seksi selama penerbangan ala Hooters pastinya. Dan kalau balik ngomongin harga, ini pesawat nawarin harga sama flat rate ke semua rute di harga $129 alias hampir 1 jutaan lebih di tahun 2000-an, which is affordable pada kala itu. Nah, Hooters sendiri itu bisa ngasih tiket lebih murah dibanding sama maskapai sekelasnya pada kala itu karena memang Robert ini sebenarnya pengen jadiin Hooters Air ini jadi sebuah papan reklame udara, di mana dia bisa masukin logo-logo brand-brand yang mau ngiklan di pesawat mereka. Walaupun sebenarnya efektivitas ngiklan di badan pesawat gue juga belum tahu seberapa efektifnya karena mahal banget sebenarnya. Tapi intinya model bisnisnya Robert sebenarnya ya mirip-mirip sama maskapai lain, di mana badan pesawatnya bisa jadi papan reklame terbang. Nah, Hooters Air sendiri itu punya 7 pesawat, semuanya Boeing. Ada Boeing 737-200S, 300S, dan 200. Yang semuanya kalau lo tahu secara kapasitas, sebenarnya ini adalah pesawat kecil. Yang memang cuma bisa menampung sekitar 150-200 penumpang. Dan memang beberapa bangku di dalamnya juga ada yang dibongkar untuk ngasih legroom yang lebih luas untuk mereka yang beli kelas premiumnya. Alias kayak ekonomi plus lah, kalau misalnya di pesawat-pesawat sekarang. Dan secara mengejutkan, sebenarnya Hooters Air ini itu berhasil bikin ekonomi di daerah-daerah rute mereka itu jadi cukup maju. Bahkan mereka itu mampu ngebawa 3.000 sampai 5.000 orang untuk datang ke Myrtle Beach setiap minggunya dan akhirnya berhasil memompa ekonomi kota-kota kecil di Amerika, khususnya Myrtle Beach yang sebagai base camp mereka. Nah, tapi walaupun Hooters Air ini itu dipenuhi dengan promo dan juga harga yang terjangkau gitu ya, stigmanya pada kala itu adalah mana aman sih terbang naik pesawat yang pramugarinya adalah bukan pramugari bersertifikat. Nah, ternyata stigma itu tuh sebenarnya salah total. Karena aturan dunia penerbangan mengharuskan setiap pesawat, komersil khususnya, itu harus didampingi oleh pramugari bersertifikat FAA. Alias FAA ini adalah Badan Regulasi Penerbangan di Amerika. Jadi sesungguhnya Hooters Air ini juga punya pramugari asli yang bakal serve semua penumpang selama penerbangan. Dan para Hooters Girl-nya atau Hooters Waiters-nya ya memang cuma buat jadi elemen quote-unquote fun-nya doang. Dan biasanya para Hooters Girl ini itu diambil dari beberapa cabang kota tujuan ataupun kota keberangkatan untuk melayani para penumpang di penerbangan. Nah, rata-rata para waiters ini pun sebenarnya tuh juga cuman bakal duduk di sepanjang penerbangan. Dan kalaupun berdiri, ya hanya memang sesekali berdiri dan berinteraksi dengan para penumpang untuk sedikit ngasih misalnya kuis trivia dan sebagainya lah. Yang penting ada elemen fun-nya gitu ya. Dan karena mereka memang juga bukan pramugari dan gak punya sertifikat dari FAA juga, mereka juga jadinya gak boleh mengoperasikan apapun terkait pesawat terbang. Seperti misalnya mengoperasikan pintu pesawat, itu pasti gak boleh. Bahkan seminim seperti dorong troli makanan, itu juga gak boleh. Dan cuman bener-bener memang diperbolehkan jadi pendamping para penumpang doang.
Nah, dari beberapa kesaksian waitress Hooters itu juga sebenarnya sempat bilang bahwa saat jadi orang yang terpilih untuk mendampingi penumpang di Hooters Airlines, itu memang jadi sebuah memori atau momen yang bisa dibilang sangat memorable dan seru banget buat mereka. Dan bisa dibilang jadi relaksasi juga dari keseharian mereka. Karena kalau biasanya di restoran mereka kudu bersihin meja sama mungut sampah makanan dan ngelayanin orang-orang di sana. Ya di pesawat mereka cuma bener-bener jadi penghibur para penumpang doang. Biar nggak bosan di pesawat. Sambil tentunya kan pakai baju kebangsaan Hooters alias tank top putih dan celana super pendek warna oranye. Yang tentunya kalau gue jadi mereka, paha gue harusnya udah bakal beku sama tangan gue harusnya udah kaku. Karena biasanya AC pesawat dingin guys gitu ya. Dan kalau lu bertanya apakah ada yang gangguin mereka, pasti ada. Mereka bilang bahwa ada banyak om-om yang mengganggu mereka gitu ya, ngeflirt mereka. Tapi sepertinya sejauh maskapai itu beroperasi sampai berhenti, nggak ada insiden yang terlalu lebay yang terjadi di Hooters Air selama operasinya. Nah tapi memang sayangnya seluruh layanan dan gimmick menarik yang Hooters Air ini janjikan itu memang nggak sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Hooters Air yang memang setiap tahunnya itu makin merosot. Ditambah lagi sebenarnya tahun 2001 itu kan baru kejadian 911. Dimana 911 ini kan ngebuat industri penerbangan di Amerika Serikat itu sama sekali nggak mengalami keuntungan sampai bahkan tahun 2006. Jadi durasinya 5 tahun. Dan dunia penerbangan Amerika itu rugi sebanyak 8 miliar dolar hanya pada tahun 2001. Dan totalnya itu 60 miliar dolar sampai tahun 2006. Sekaligus juga pemecatan banyak karyawan maskapai serta penurunan gaji yang gila-gilaan kepada para karyawan maskapai. Yang tentunya faktor utamanya adalah banyak orang yang masih takut naik pesawat terbang karena takut ada orang-orang jahat yang bakal ngebajak pesawat guys setelah insiden 911. Nah, sehingga dengan adanya dampak 911 dan kebetulan Hooters Air ini beroperasi di tahun 2003, 2 tahun setelah kejadian, dan memang dia itu nawarin harga terjangkau untuk penerbangannya, tentunya akhirnya Hooters Air ini juga ujung-ujungnya ngos-ngosan buat ngebiayain maskapai dan operasi mereka. Ditambah lagi di tahun-tahun 2004, 2005-an, ini udah mulai banyak maskapai lain yang coba bertanding secara harga, alias ngasih harga yang lebih murah bahkan dari Hooters Air. Sehingga akhirnya gimmick-gimmick cewek-cewek seksi kan sebenarnya udah bukan hal yang kudu banget diperjuangin lagi sama para calon penumpang gitu ya. Dan mungkin gue rasa mereka lebih cenderung milih pesawat yang paling murah. Yang penting mereka sampai. Dan nggak juga lu pikirin ada cewek seksi apa enggak di pesawat gitu. Yang penting lu sampai ke destinasi lu. Nah terus harga minyak kala itu juga naik terus. Sehingga memang bagi Hooters ini kayaknya bukan lagi bisnis yang bisa diperjuangkan. Dan kayaknya udah nggak jadi bisnis yang viable kalau dilihat dari kacamata ekonomi maupun perusahaan. Makanya dari kerugian yang mereka terus alami, yang akhirnya juga dikarenakan badai Katrina juga dan badai Rita yang ngebuat bahan bakar juga makin naik lagi pada kala itu, akhirnya mereka memutuskan untuk suspend sementara servis mereka atau penerbangan mereka di tanggal 9 Januari 2006. Dan benar-benar tutup akhirnya sebagai maskapai di tanggal 17 April 2006. Nah kalau kita ngomongin kerugian sebenarnya gak main-main sebenarnya kerugiannya Hooters Air ini. Karena selama beroperasi dari tahun 2003 sampai 2006, maskapai ini itu udah mengalami kerugian sebesar 40 juta US dollar coy. Yang kalau lu hitung sebenarnya itu bisa nyekolahin anak sekomplek rumah lu ya sampai jadi profesor, terus dia bisa bikin mesin waktu dan collab sama Back to the Future gitu kalau nggak salah ya. Jadi harusnya udah gila banget kerugian mereka itu, dan itu tentunya adalah uang yang dipakai dari hasil atau omset ataupun profit dari Hooters restoran sebenarnya. Nah tapi setidaknya ya, walaupun memang tutup, warisan Hooters Air ini tuh sebenarnya bukan cuman gimmick maskapai yang gagal sebenarnya, atau ya nih wanita-wanita yang taruh di kapal akhirnya ngegagalin pesawat ini juga. Ya sebenarnya warisannya bukan itu doang. Tapi warisannya itu masih berasa sampai sekarang sebenarnya. Khususnya untuk rute-rutenya Hooters Air. Terlebih lagi Myrtle Beach yang sampai sekarang memang berhasil jadi destinasi tetap banyak orang. Dan itu semua berkat Hooters Air. Dan memang karena si Hooters Air ini itu basisnya memang di Myrtle Beach. Makanya Myrtle Beach jadi rame sekarang. Jadi banyak juga komunitas dan orang-orang yang akhirnya berterima kasih. Dan berterima kasih banyak, bukan biasa aja, atas kehadiran Hooters Air selama beberapa saat yang akhirnya berdampak positif kepada masyarakat di Myrtle Beach khususnya. Nah tapi walaupun memang ya Hooters Air ini tuh keok cuma dalam waktu 3 tahun, setidaknya bisnis restorannya itu masih berjalan sampai sekarang. Dan bahkan sebenarnya sempat buka di Jakarta, tepatnya tuh di Kemang. Tapi sayang memang restorannya tutup pada tahun 2017. Karena mungkin orang Indonesia jarang ada yang mau
ke sana gue rasa, karena kan kalau ke sono nggak enak aja stigmanya gitu ya, mungkin. Nah mungkin ini mungkin menjadi closure statement gue. Sebenarnya memang menarik sekali melihat Hooters itu udah mulai melakukan yang namanya penutupan gerai di beberapa negara. Bahkan tercatat ada 7% restoran Hooters yang ditutup di seluruh dunia. Nah kalau kata beberapa survei, khususnya survei dari sebuah situs jorok favorit manusia gitu ya, katanya memang anak muda sekarang ya, milenial sekarang itu udah gak demen sama yang namanya dada wanita yang besar nih. Mohon maaf ya kepada para wanita, ini kan sebuah genre ya. Karena memang tercatat cuma sekitar 19% pengguna situs jorok tersebut, yang quote-unquote tidak bisa gue sebut namanya, yang memang masih nge-search soal dada. Ini sebenarnya sebuah riset yang menarik menurut gue. Dan secara positioning juga, kalau dilihat di era sekarang, sebenarnya tuh Hooters tuh jadi cukup aneh positioningnya secara bisnis. Khususnya di negara-negara Asia ya, dimana ini resto kan memang gimmicknya tuh adalah cewek-cewek yang pakai baju mini ya, dan biasanya punya dada yang cukup gitu ya. Dan sehingga kalau kita nih misalnya mau nongkrong di situ, kan rasanya jadi kayak kita tuh ngedeclare ke diri kita sendiri dan ke orang lain bahwa kita tuh suka gitu sama cewek-cewek berbaju mini gitu. Jadinya ya pasti suka juga semua laki-laki, tapi maksud nggak semua, mungkin sebagian termasuk gua. Tapi intinya ya jadi akhirnya lo mendeklar gitu bahwa diri lo tuh suka gitu sama cewek-cewek berbaju mini gitu. Jadi kayak kesannya tuh orang kalau lihat lo cabul gitu. Jadinya malah stigma ke diri kita yang jadinya jelek. Apalagi maraknya sosmed sekarang itu kan makin apa ya, banyak tentunya anak muda yang mulai mempertimbangkan apa etis sebenarnya nongkrong di Hooters gitu di tengah siang bolong dan di tengah-tengah kota yang lagi sibuk memperjuangkan sesuatu gitu. Kan takut gitu ya, kali aja ketemu omnya apa tantenya di foto gitu, di post di Instagram, di story gitu kan bahaya ya. Bisa jadi omongan keluarga pas kumpul keluarga di hari raya gitu, di hari yang sakral malah kita diomongin kita ada laki-laki cabul gitu. Jadi ini juga memang yang bikin positioningnya Hooters ini jadi kayak bingung dan malah berakhir di sebuah positioning yang limbo banget. Dan kayaknya memang lebih cocok ada di negara-negara barat yang open banget gitu ya, atau setidaknya memang harus diletakkan di posisi tempat-tempat yang memang lebih condong ke kehidupan dunia malamnya, biar jadi satu frekuensi, jadi semua orang yang ngeliat lu nggak akan ngejudge lu karena kami semua sama di lokasi ini gitu. Jadi itulah menurut gua kenapa Hooters restoran pun juga semakin slow untuk secara ekspansinya. Walaupun memang sebenarnya setelah Robert meninggal as a founder dari Hooters ya sebenarnya banyak banget orang yang mau beli dan memang secara bisnis masih stable. Tapi memang di beberapa negara, khususnya misalnya kayak di Jepang, itu di Akasaka, itu adalah cabang pertama Jepangnya, itu juga sudah ditutup gitu ya. Dan hanya dibuka di Ginza, yang memang sebuah lokasi yang memang cukup high end lah di Jepang. Dan di Jakarta juga keok juga. Nah jadi itulah dia Hooters Air dengan gimmicknya yang ternyata tidak bisa berkompetisi gitu dengan maskapai-maskapai yang memang tanpa gimmick gitu. Walaupun memang lu bisa lihat lah ada banyak maskapai-maskapai khususnya yang low fare atau memang maskapai-maskapai ekonomi yang memang ngasih gimmick kayak Super Airjet yang pramugarinya pada pakai baju-baju udah kayak pilot Top Gun gitu ya. Dan memang ada beberapa maskapai-maskapai yang biasa gimmicknya memang selalu ada di pramugari mereka yang memang biasanya ada muncul di TikTok dan segala macam gitu ya. Tapi Hooters ini kan harusnya udah paling ekstrim gitu ya. Saya memang selain Hooters Air itu ada beberapa maskapai lagi yang cukup aneh gitu pada masanya, seperti ada MGM itu sempat bikin maskapai, lo tahu, studio film. Terus ada salah satu maskapai juga yang memang smoker club gitu ya, dimana lu semua yang bisa naik ke pesawat itu bisa ngerokok semua, karena memang kan pada beberapa era belakangan pada kala itu kan ngerokok tuh tiba-tiba dilarang di pesawat, terus banyak yang protes nggak bisa ngerokok dan akhirnya ada maskapai khusus para perokok, dan akhirnya gua rasa mereka juga ngap juga ya, ngisepin asap rokok selama long flight gitu misalnya ke luar negeri, jadi mereka akhirnya juga keok juga. Dan ternyata memang maskapai itu nggak perlu gimmick-gimmick, yang penting service, rute, fasilitas mencukupi, makanan enak, pramugarinya santuy, gue rasa santuy juga. Oke, itu dia ceritanya. Dan kalau mau nanya gimana pilot-pilotnya Bang di Hooters Air, nah ada salah satu pilot sebenarnya yang ngomong, bersaksi bahwa pada era itu dia sempat jadi pilot di Hooters Air dan dia akui bahwa itu adalah salah satu momen terbaik dia sebagai pilot. Interpretasinya apa? Beragam lah, tergantung otak kita. Jadi kalau mau bikin sesuatu nggak perlu gimmick-gimmick yang gede-gede, yang penting main core bisnisnya justru harus yang benar. Itulah yang bisa bikin bisnisnya sustainable. Sampai jumpa semuanya. Kalau kalian suka dengan video kali ini silahkan like, share, subscribe. Follow gue di @rivalsantosa. Kalau misalnya kalian mau DM gue hal yang menarik untuk gue bahas di video selanjutnya. So see you on the next video guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive.